Selamat datang kembali di channel aku. Kali ini, aku ingin menceritakan tentang rumor yang mengatakan tanda Hollywood berhantu. Menjulang 45 kaki di atas perbukitan Los Angeles, 9 huruf putih yang mengeja Hollywood membentuk salah satu landmark budaya paling terkenal di dunia. Untuk 10 juta pengunjung yang memadati Griffith Park setiap tahun, tanda itu adalah objek wisata yang harus dilihat. Tetapi, bagi calon bintang yang berharap untuk menjadi besar, tanda itu memiliki suatu makna yang lebih. Pandangan penuh harapan terhadap kemungkinan masa depan mereka yang berkilauan. Tanda ini didirikan pada tahun 1923 dan awalnya bertuliskan Hollywood Land. Pada saat itu, seluruh huruf dipenuhi dengan 4.000 bola lampu dan akan berkedip dalam 3 segmen: Holly, Wood, dan Land. Meskipun segmen terakhir akhirnya dihapus pada tahun 1949. Namun, tahukah kamu tentang kisah calon bintang muda Peck Entwistle yang melompat ke kematiannya dari huruf H di tanda Hollywood pada tahun 1932? Apakah tanda itu dihantui sejak itu? Langsung saja kita masuk dalam kisah Peck Entwistle. Peck Entwistle lahir di Wales pada tahun 1905 dengan nama Millicent Lillian Entwistle dari orang tua yang merupakan aktor Inggris. Dia menghabiskan awal kehidupan di London. Ketika Peck berusia 2 tahun, orang tuanya bercerai dan pada tahun 1912, dia beremigrasi ke Amerika bersama ayahnya. Mereka kemudian menetap di New York. Ayahnya menikah lagi dan memiliki 2 putra dengan istri barunya. Pada tahun 1921, ibu tiri Peck meninggal. Dan setahun kemudian, ayahnya terbunuh setelah sebuah mobil menabraknya. Peck yang saat itu baru berusia 14 tahun pindah ke tempat pamannya bersama 2 saudara tirinya. Ia datang ke Hollywood mengejar impian menjadi bintang bersama dengan begitu banyak calon lainnya. 1925 adalah tahun yang baik untuk pendatang baru yang telah memiliki peran di beberapa pertunjukan Broadway. Peck memulai karir aktingnya pada usia 17 tahun. Peck adalah aktris muda yang berbakat. Bette Davis yang saat itu masih muda bahkan pernah mengatakan bahwa dia ingin menjadi aktris seperti Peck setelah menontonnya tampil di The Wild Duck. Peck menikah dengan aktor Robert Lee Kate pada tahun 1927. Setahun kemudian, The New York Theatre Guild mengundang pasangan baru itu untuk bergabung dengan mereka. Suatu kehormatan yang sangat tinggi. Sepertinya Peck sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang selalu dia inginkan. Tetapi kemudian datanglah bencana besar. Alkoholisme dan perilaku kekerasan Robert terungkap seiring berjalannya waktu. Robert juga tidak memberitahu Peck bahwa dia sebelumnya sudah menikah dan memiliki seorang putra. Pada tahun 1929, Peck dan Robert bercerai, membuat reputasinya di kalangan Broadway ternoda. Pada tahun 1929, Peck mengatakan kepada Oakland Tribune bahwa dia mendambakan peran yang lebih menantang sebagai aktris. Saya lebih suka memainkan peran yang membawa keyakinan. Mungkin karena itu adalah hal yang paling mudah dan sekaligus paling sulit untuk saya lakukan. Untuk memainkan adegan emosional apapun, saya harus bekerja hingga nada tertentu. Jika saya mencapai ini dalam kata pertama saya, sisa kata dan baris akan beres dengan sendirinya. Tetapi jika saya gagal, saya harus membangun keseimbangan pidato, dan dalam melakukan ini, seluruh karakterisasi menjadi datar. Saya merasa bahwa saya menipu diri sendiri. Saya tidak tahu apakah aktris lain mendapatkan reaksi yang sama atau tidak. Tetapi itu membuat saya khawatir. 1931 adalah tahun yang penuh dengan depresi, dan teater pun terkena imbasnya. Peck pindah ke Los Angeles Barat untuk tinggal bersama paman lain, berharap untuk mulai bekerja di film. Namun, dengan begitu banyak wanita muda berbakat yang mengharapkan kesempatan yang sama untuk menjadi bintang Hollywood, meskipun Peck tampil di atas panggung, dia mendapati dirinya berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak membantu menenangkan depresi yang dideritanya. Peck berhasil mendapatkan peran besar pertamanya dalam satu-satunya film yang sempat dibintanginya.
pada tahun 1932, Peck menyelesaikan syuting film thriller 13 Women, tetapi bagiannya dipotong menjadi 15 detik untuk menjaga citra positif film tersebut. Perlu diketahui, Peck berperan sebagai lesbian dalam film tersebut. Akibat perhatian negatif pada Peck, dia dan beberapa aktris lainnya dipotong dari kontrak dengan agensi mereka. Peck dilepaskan dari kontrak RKO-nya tanpa uang dan tanpa rencana cadangan. Film ini kemudian tayang perdana sebulan setelah kematiannya dan menerima ulasan yang buruk. Setelah RKO Pictures menolak untuk memperbaharui kontrak studionya, Peck meninggalkan rumah pamannya di Beechwood Drive pada malam 16 September 1932. Peck and Whistle memberitahu pamannya bahwa dia akan pergi ke toko obat dan kemudian berjalan-jalan dengan teman-temannya. Aktris Hollywood yang cantik ini dilanda kesedihan dan dikabarkan mabuk. Ia berangkat ke dalam kegelapan dari rumah pamannya ke papan tanda Hollywood. Gadis muda berusia 24 tahun itu menuju ke bawah papan tanda Hollywood, meninggalkan jaket dan dompetnya, menaiki tangga perawatan ke puncak huruf H yang terkenal, lalu melompat. Pada tanggal 18 September 1932, seorang pejalan kaki menemukan satu sepatu, mantel, dan dompet berisi catatan bunuh diri Peck. "Aku takut, aku pengecut. Saya minta maaf untuk semuanya. Jika saya telah melakukan ini sejak lama, itu akan menyelamatkan banyak rasa sakit. P.I." Paman Peck mengidentifikasi Peck 2 hari kemudian setelah membaca tentang seorang wanita tak dikenal yang melompat ke kematiannya dari tanda Hollywood di surat kabar. Pamannya berkata, Peck selalu terpesona oleh tanda Hollywood. Kematiannya menjadi berita utama. Surat kabar melukiskan gambar The Hollywoodland Sign Girl, seorang aktris gagal yang melemparkan dirinya dari huruf H dalam keputusasaan. Paman Peck mengaku kepada polisi bahwa Peck mengalami penderitaan mental yang intens yang mengarah kepada bunuh diri, dan ia juga kesal dengan istri baru mantan suaminya. Petugas menyimpulkan penyebab kematiannya adalah fracture multiple pada panggul. Pemakaman diadakan 4 hari kemudian. Mereka menguburkan jenazahnya yang dikremasi di dekat ayahnya di pemakaman Oakdale di Ohio. Ada desas-desus bahwa sebuah surat tiba sehari setelah dia meninggal, menawarkan peran utama dalam sebuah drama tentang seorang wanita yang didorong untuk bunuh diri. Yang lain mengatakan arwah Peck telah menghantui landmark terkenal itu, meninggalkan aroma gardenia yang dikatakan sebagai parfum favoritnya. Setelah kematian Peck and Whistle, tidak butuh lama untuk mendapatkan laporan penampakan hantu. Desas-desus tentang Ghost of the Hollywood Sign mulai beredar di tahun 1940-an. Setelah pemeliharaan di real estate Hollywoodland gagal, huruf raksasa H jatuh. Mengingat Peck melompat ke kematiannya dari huruf H tersebut, beredar rumor bahwa rohnya yang membuatnya jatuh. Selama beberapa dekade, banyak orang bersikeras melihat seorang wanita muda cantik berpakaian tahun 1930-an yang tampak bingung dan sedih sebelum menghilang dengan tergesa-gesa ketika didekati. Seorang saksi bernama Megan Santos sedang jogging di sepanjang jalan Griffith Park ketika perasaan aneh menyerangnya. Dia mengatakan bahwa ia merinding sebelum menyadari bahwa wanita dengan rambut pirang itu tampak seperti berjalan di udara. Pada tahun 1990, pasangan yang berjalan di sepanjang Griffith Park Trail melihat hal yang sama. Wanita pirang yang bingung dengan pakaian tahun 1930-an yang menghilang di depan mata mereka. Sepasang kekasih yang sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka di sepanjang jalan Beechwood Canyon dekat papan tanda Hollywood, melaporkan bahwa anjing mereka mulai menangis dan bersembunyi di belakang mereka. Seorang wanita muda dengan pakaian kemudian muncul di jalan, tampak tersesat sebelum dia menghilang ke udara. Banyak penjaga taman juga mengkonfirmasi melihat hantu Peck. Penjaga taman John Arbogast mengatakan dia melihatnya beberapa kali.
Menurut John, dia paling sering muncul saat larut malam berkabut, bersama dengan aroma gardenia yang kuat, aroma favorit Peck. Devon Morgan dari Beechwood Canyon juga mencium bau gardenia saat dia bertemu dengan arwah Peck and Whistle. Dia melihat seorang wanita di bagian lain dari jalan yang tampak sangat aneh baginya saat mendaki di Beechwood Canyon Trail. Dia memiliki kualitas yang sangat eterik. Alih-alih berjalan, dia tampak hampir meluncur. Dia tidak melayang. Dia tidak seperti hantu. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh tentang dirinya dan terlihat sangat lembut. Ketika ia mendekati wanita itu, dia menghilang, meninggalkan bau gardenia yang kuat. Satu penampakan hantu baru-baru ini bahkan berhasil ditayangkan di acara Sci-Fi Channel Paranormal Witness. Setelah permainan Dogger, 4 pemuda memutuskan mereka ingin melompati pagar dan menyentuh tanda Hollywood. Begitu mereka turun kembali, salah satu teman mereka terpeleset dan meluncur menuruni bukit menuju jalan setapak. Saat mencoba kembali ke kelompoknya, dia melihat seseorang menuju ke arahnya. Itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun yang mirip dengan gaya 1930-an. Dia mengenakan sepatu hak dan kerudung menutupi wajahnya. Dia berjalan dengan mudah ke atas bukit. Langkah kakinya tidak bersuara. Mereka mengaku saat itu tidak tahu siapa Peck and Whistle sampai membaca artikel tentang dia nantinya. Kisah Peck adalah sebuah tragedi. Tampaknya beberapa dekade setelah kematiannya, dia akhirnya menerima perhatian yang layak dia dapatkan. Pada tahun 2014, sekitar 100 orang pada peringatan kematiannya berkumpul untuk menonton 13 Women di tempat parkir pasar Beechwood, Hollywood. Acara tersebut menyumbangkan uang ke Yayasan Amerika untuk pencegahan bunuh diri atas nama Peck. Jadi, sungguh dapat dikatakan bahwa Peck mencapai ketenaran yang sangat diinginkannya dalam hidup setelah kematiannya. Demikian kisah kali ini tentang tanda Hollywood yang berhantu. Apakah menurutmu Peck and Whistle benar-benar menghantui tanda Hollywood? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.